Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor dengan Odi Berry. Di kesempatan kali ini aku dapatkan lagi sebuah kartu grafis unit aja dari kubu hijau MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Edition ya, 4GB GDDR5 guys. Jadi ini seri dual fan dari untuk 1050 Ti brand MSI yang sudah memiliki fitur auto overclocking ya. Dan di sini kita lihat untuk kipasnya dual fan, heatsink berwarna chrome, mulus ya. Mulus bening guys unitnya, mulus terkulus-kulus, mantap. Kemudian untuk PCI Express-nya support 3.0 16 kali. Kemudian kartu grafis ini tanpa memerlukan pin port tambahan ya. Jadi sangat hemat daya, heatsinknya sangat compact dengan high quality komponen tentunya ya. Oke, kemudian di bagian exhaust-nya di sini terlihat untuk beberapa solid kapasitor dan high quality komponen lainnya. Dan untuk kebutuhan display, kartu grafis ini dilengkapi dengan sebuah display port, sebuah HDMI port, dan sebuah DVI port dengan plat yang masih mulus bening guys, mulus terkulus-kulus, mantap juga guys. Oke, di bagian belakang kita lihat di sini untuk plat fibernya juga masih sangat bening ya. Dengan segel pabrikannya masih utuh, segel distributornya juga masih utuh, Februari 2020, garansi 3 tahun, jadi sudah expired di Februari 2023 ini. Untuk spesifikasinya seperti ini, GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC versi ke-1 ya guys ya. Mantap guys, OC versi ke-1. Oke, jadi walaupun tanpa pin power, kartu grafis ini juga bisa performanya juga kenceng ya, seperti yang menggunakan pin power karena sudah OC versi ke-1. Oke, kita akan langsung tes aja kartu grafis ini dan kita langsung meluncur ke PC guys. Let's go. DisplayPort dan HDMI berjalan dengan normal. Oke, jadi suhu terendah di 34 derajat Celcius ya untuk kartu grafis ini. Saat ini 34 derajat Celcius juga. Langsung aja kita buka hardware info biar lebih full untuk tampilannya. Nggak lupa pula untuk 3D Mark dan MSI Afterburner ya, karena di video yang sebelumnya aku lupa buka MSI Afterburner, jadinya on screen displaynya itu nggak lengkap gitu guys, kurang mantul. Oke, di sini suhu di 37 derajat Celcius ya saat ini. Ini aku close dulu ini untuk Steam. Kita fullkan di bagian kartu grafis. Oke, look up yuk. MSI Afterburner sudah ada ya. Default nih, voltnya 0 volt, jadi tidak ada overclock ya. Multiple graphic found, kita pilih yang MSI Dual, MSI GTX 1050 Ti OC Edition ya. Ayo kita komparasi. Jadi ini untuk arsitektur Pascal ya, untuk seri ini dengan DirectX support 12_1, dual slot design, panjang 21,5 cm, TDP 75W, full load ya. Suggested power supply 250W tanpa pin power, kemudian encodernya udah gen 6, decodernya gen. Jadi untuk editing udah lancar ya untuk kartu grafis ini. Untuk game juga kalian bisa setting sesuai dengan gamenya. Memori 4GB GDDR5 Micron 128 bit ya. Untuk render config juga sesuai, shadernya 768 unified ya. Oke, kita akan jalanin benchmark ya. Untuk benchmarknya kita gunain Firestrike ya di 1080p. Kita lihat bagaimana performanya. Saat ini temperatur di 38 derajat Celcius, suhu terendahnya tadi di 34 ya, dengan TDP 36W. Dan untuk kipas GPU fan-nya rata, minimal current dan maksimalnya masih stay di 45% RPM performance ya. Jadi kartu grafis ini stabil lah ya untuk startingnya. Kita lihat di sini kondisinya stabil dan kita akan jalanin benchmark. Kita akan lihat bagaimanakah performanya. Untuk kondisinya masih segel ya, segel pabrikan oke, segel distributor dari WPG juga masih utuh, kondisi mulus, terkulus-kulus, okulus, kalkulus ya. Kita akan jalanin benchmark. Kita on screen displaynya tampilin.
Oke, nice, 48 derajat Celcius, 32 fps average dengan load di 99% performance dengan clock memory di 1700 MHz, powernya TDP 70 buat TDP, dan mantap ya, sudah dapat 600 frame, 700 frame, 800 frame. Ini non pin power ya, jadi sangat hemat daya. 990 sekian frame, almost 1000 ya, jadi sesuai dengan kriteria dari 1050 Ti. Persyaratannya itu tembus mendekati 1000 atau bahkan 1000 seperti itu untuk framenya. Di grafik test 1 untuk Firestrike. Lanjut ke grafik test 2. Oke, start di 45 derajat Celcius dengan power di 69 watt TDP. Kipas muter di 49% performance saat full load di 99%, jadi gapnya hanya ada 4% dari idle dan maksimalnya. Kipasnya jadi sangat santuy, berputarnya di 50% RPM. Intinya dia mengakomodir untuk proses full load, itu pendinginannya sangat baik ya. Prosesornya juga santai di 5%, 3% performance, semua dicurahkan ke kartu grafis. 99% performance dengan average fps saat ini 31 fps. Gambarnya juga mulus, lancar jaya, mencapai suhu 57-58 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi ya. Masih under 60 itu menggigil guys. Kondisi masih segel, mulus, bening, sangat terawat ya unitnya, mantap jiwa. Dan seri 1050 Ti di 2023 ini masih oke lah ya, dengan VRAM 4GB masih bisa dipakai untuk kerja guys. Untuk edit-edit santuy, gaming-gaming ringan juga masih sangat mumpuni seperti itu. Oke, CPU test sudah berakhir, lanjut ke combine test ya. Untuk 1050 Ti non pin power itu bisa dapat 13 atau 14 fps ya. Kita akan lihat di combine test ya. Kondisi sambil kita pakai untuk screen recording ya, screen recording sambil kita benchmark. Oke, start di 12 fps, berarti dia di range 13 atau 14 fps guys. Karena ini seri OC edition secara pabrikan ya, jadi dia bisa melakukan overclocking secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Ya, di 13 fps masih sangat bagus ya, sesuai valid ya untuk seri 1050 Ti non pin power. Oke, kita akan sembari lihat resultnya di sini. Untuk GPU powernya maksimal di 69 watt TDP, jadi sesuai dengan yang tertera di GPU Z. Suhu tertinggi di 58 derajat Celcius, jadi masih sangat adem ya, menggigil. Kipas muter maksimal di 51% RPM, dimana idle-nya dan minimalnya di 45% RPM. Karnya di 49% RPM, jadi gapnya hanya 2%, jadi sangat-sangat kecil gapnya untuk performa dari idle ke full loadnya. Artinya kipasnya bisa mendinginkan kartu grafisnya dengan baik. Firestrike score di 6800 sekian. Kita coba compare result online dulu. Untuk 1050 Ti itu biasanya di 26% overall result atau berapa ya, aku agak lupa, tapi kita akan lihat ini valid result dulu. Hijau, mantap. Kemudian 29 guys, mantap guys, 29% overall result. Biasanya di 26%, tapi di sini aku tes bisa dapat 29% of all result. Mungkin dari sisi average temperaturnya yang sangat adem ya, di 54 derajat Celcius. Mantap jiwa guys, just. Oke, jadi untuk GPU clock, memory clocknya stabil di 1700-an dan 1700-an sama ya. GPU clock dan memory clocknya. Tes 1 achieve di 54 derajat Celcius, tes 2 di 57 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi ya, 57,97 atau 58 kalau dibuletin, dan tes terakhir di 55 derajat Celcius. Dan saat ini udah terjun langsung ke 40 derajat Celcius guys. Artinya kartu grafis ini sangat-sangat bekerja dengan baik guys, mantap jiwa, adem ya. Jadi untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Buat yang butuh kartu grafis murah meriah, kondisi kinyis-kinyis, bisa mampir ke Lapak Kode Berry. Jangan lupa ditinggalkan like-nya jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.